mengentaskan. Bab 78. Pada saat itu, sebuah tangan terulur dan menampar tangan Mr. Louis saat Harvey berdiri dan masuk di antara Mr. Louis dan Mandy. Dia menatap Mr. Louis dengan tatapan dingin. Mandy cukup lega saat melihat Harvey membelanya, tapi merasa sedikit kecewa lagi setelah melihat Harvey tidak melakukan apa-apa selain hanya menampar. Ya, baiklah. Siapa yang mengira bahwa tindakan seperti itu bisa datang dari seorang suami yang tidak berguna sepertimu? Mr. Louis mengejek sambil menjentikkan tangannya. Aku tidak ingin bernasib sial setelah berhubungan dengan pria malang dan menyedihkan sepertimu. Tuan Louis terus mengejek Harvey sambil menyeringai. Pergilah nak, kembalilah ke tempat asalmu, atau aku akan menghajarmu habis-habisan jika kamu berani menimbulkan masalah pada Tuan Louis. Bawahan itu berteriak dengan marah. Hei, kita ini warga yang beradab, jangan hanya mengancam orang seperti itu. Siapa kamu, preman? Mr. Louis memelototi bawahan untuk sementara waktu sebelum dia menepuk wajah Harvey. Hai sobat, wanita Anda di sini membuat saya tertarik, jadi mengapa Anda tidak membantu saya dan keluar dari sini, sementara saya masih dalam suasana hati yang baik. Saya bahkan dapat membayar Anda jika Anda bersikeras. Mr. Louis menawarkan sambil meraih dompetnya. Dia menarik setumpuk uang dan mengangkatnya di depan Harvey. Uang tunai melayang kemana-mana ketika Mr. Louis melepaskannya. Ini dia lagi, Tuan Louis memamerkan kekayaannya lagi. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan pria itu untuk tergoda. Laki-laki dari terakhir kali, bahkan mencoba meyakinkan gadisnya untuk menemani Tuan Louis setelah mengetahui betapa kayanya dia. Kerumunan mulai bergosip lagi. Harvey menghela nafas. Dia kecewa karena kencannya yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Mandy baru saja diganggu oleh seorang psikopat. Setelah melihat reaksi Harvey, Mr. Louis mengira dia takut dan terus mengejek Harvey. Wanita cantik seperti dia, Anda tahu Anda tidak bisa menyelamatkannya, bahkan jika Anda mencobakan. Jadi kenapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dan pergi dari sini? Louis terus memainkan kuncinya saat bawahan itu menatap tajam pada Harvey. Orang tolol di sini mungkin tercengang melihat Big Mewe. Meskipun harganya hanya beberapa ratus ribu dolar, orang miskin di sini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan mobil seperti ini. Baiklah, jangan buang waktu saya akan menghitung sampai 3, dan jika Anda belum pindah saat itu, Anda akan mendapatkan apa yang akan datang. Mr. Louis mengancam dengan penuh semangat. Mr. Louis adalah seorang preman pula. Dia bahkan tidak akan repot-repot mempertimbangkan temperamennya pada saat ini. Saat Harvey akhirnya menatap matanya, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan tentang aku, atau bahkan mengejekku. Tetapi apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi karena melecehkan istriku? Bab 79. Konsekuensi, apakah kamu kehilangan akal sehat? Nah, aku ingin tahu lebih banyak tentang konsekuensi yang kamu sebutkan. Mr. Louis menyeringai sambil mengulurkan tangannya ke arah Mandy. Bam! Saat Mr. Louis meraih Mandy, Harvey segera meraih kerahnya dan membanting kepalanya ke meja makan. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulut Mr. Louis saat dia terbanting ke meja. Harvey terus membanting kepala Mr. Louis meskipun Mr. Louis sudah berdarah. Bam! 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 Kaca temper di atas meja retak saat wajah Mr. Louis berlumuran darah, terlihat sangat mengerikan. Beberapa wanita berteriak di luar ruangan, sementara sebagian besar pria terpana oleh tindakan Harvey. Mandy terpana dengan pemandangan itu, bukan karena darahnya, tapi tindakan Harvey. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu serius tentang seseorang yang melecehkannya, meskipun berada di tempat kelas atas. Mandy belum pernah merasakan rasa aman yang begitu kuat sebelumnya, sementara kekecewaan dan penyesalannya hilang seketika. Adapun pikirannya tentang perceraian, dia benar-benar membuangnya ke belakang kepalanya saat dia melihat betapa jantannya Harvey untuk pertama kalinya. Cecilia di sisi lain juga terkejut dengan sikap Harvey yang mendominasi. Adapun Wyatt, dia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi pada Tuan Louis. Dia berpikir bahwa Harvey akan menyesalinya nanti. Pada saat berikutnya, Harvey mengirim Tuan Louis pergi sejauh sekitar 5 meter dengan tendangan ke perutnya. Saat Mr. Louis menabrak armancur di dalam ruang VIP, semua orang menatap Harvey atas apa yang telah dia lakukan. Bab 80. Tidak sulit untuk melihat orang seperti apa Tuan Louis, lagi pula dengan sikapnya yang kuat seperti penjahat, bahkan orang kaya pun tidak mau main-main dengannya. Namun orang miskin ini, tiba-tiba memukulinya tanpa menunjukkan belas kasihan atau rasa hormat. Apa-apaan ini? Apakah kamu baru saja memukulku? Kamu selesai. Sobat, Tuan Louis berteriak pada Harvey ketika dia berdiri kembali menutupi wajahnya dengan tangannya. Kamu sudah selesai. Bawahan segera mengeluarkan teleponnya untuk memanggil keamanan yang kemudian tiba dalam hitungan menit. Mr. Louis adalah pendiri perusahaan keamanan. Dengan kata lain, latar belakangnya terkait dengan preman. Secara kebetulan, perusahaan keamanannya juga bertanggung jawab atas pusat perbelanjaan itu. Harvey bahkan tidak melihat ke arah penjaga keamanan saat dia menggosok telapak tangannya dan berkata dengan suara dingin, dengan ini aku memberimu kesempatan. Berlututlah di depan istriku dan minta maaf padanya, atau aku akan menidurimu sampai benar-benar buruk. Kerumunan dikejutkan oleh betapa berani dan beraninya Harvey saat berbicara tentang bagaimana Harvey yang akan berlutut nanti. Bahkan jika dia pandai seni bela diri, orang banyak meragukan bahwa Harvey bisa menghadapi semua penjaga keamanan. Lagi pula, semua orang tahu Mr. Louis memiliki kekayaan dan kekuasaan, jadi bukan masalah besar jika mereka mengalahkan Harvey sampai mati. Kamu pikir kamu siapa? Bawahan itu berteriak dengan cemas. Orang miskin sialan sepertimu berani mempermalukan Mr. Louis. Apakah kamu tahu siapa dia? Perusahaan keamanan Tuan Louis didanai oleh perusahaan York. Apakah seorang gelandangan sepertimu tahu? Itu berarti York Enterprise, perusahaan keluarga terbesar di Southlight. Itu artinya kita memiliki yachts di pihak Mr. Louis. Haruskah gelandangan seperti Anda menyentuh Mr. Louis?
Kamu akan belajar bagaimana rasanya mati. Sobat, bawahan itu memarahi Harvey karena dia marah tentang seorang anak kotor yang memukuli bosnya yang merupakan salah satu kelas atas masyarakat. Kerumunan tersentak ketika mereka mendengar bahwa Harvey telah mengacaukan Yorks. Mereka selalu tahu bahwa Mr. Lewis memiliki kekuatan, tetapi tidak satupun dari mereka tahu bahwa dia terkait dengan Yorks. Sepertinya anak itu sudah selesai untuk kali ini, dan wanita itu kemungkinan besar akan dibawa pergi oleh Tuan Lewis. Inilah yang dipikirkan orang banyak, karena mereka semua melihat betapa kuatnya York Enterprise di cahaya selatan. Bahkan Mandy memberikan tatapan canggung ketika dia mendengar tentang York Enterprise, seperti yang bisa dilakukan oleh Sima tidak mampu untuk melawan mereka. Bab 81. Di sisi lain, para penggali emas di antara kerumunan itu mengagumi Zain Lewis seolah-olah dia adalah semacam pangeran menawan mereka. Adapun Harvey York, para penggali emas membencinya karena dia terlihat miskin. Mereka mengira Harvey hanya mencoba untuk bertindak berani di depan orang banyak, dan mereka cukup yakin bahwa Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Zain merapikan dirinya sambil menikmati kekaguman dari orang banyak, karena hampir semua hal di Niumi akan berjalan sesuai keinginannya karena statusnya. Dia memegangi perutnya saat dia berjalan menuju Harvey, di samping pengawalnya. Kamu bastard kecil, kamu pikir kamu siapa karena memukulku seperti itu? Teriak Zain sambil menunjuk Harvey. Saya sudah lama berada di Niumi, tidak ada yang boleh menghina saya seperti itu. Tapi kamu melanggar aturanku, aku akan memberitahumu betapa hancurnya kamu nantinya. Kesempatan terakhir, berlututlah dan jilat sepatu botku, lalu kirim wanitamu langsung ke tempatku, atau tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuhmu hari ini. Zain mengancam dengan wajah mengancam. Image sopan dan gentleman yang coba dia pertahankan baru saja terbongkar. Saat dia selesai berbicara, para penjaga datang dengan taser yang terlihat seperti mereka bermaksud membunuh seseorang. Cukup, kami akan berjanji untuk meminta maaf dan membayar biaya pengobatan Anda jika Anda meninggalkan kami sendiri, atau saya harus memanggil polisi, kata Mandy Zimmer dengan wajah sedikit khawatir. Panggil polisi, saya ragu polisi akan membantu seseorang seperti Anda daripada Tuan Lewis kami. Ayo, saya ingin melihat Anda mencoba. Bawahan itu mengancam. Cecilia Zachary takut, dia menyesal membawa Harvey seolah-olah Harvey yang menyebabkan masalah, dia menyalahkan Harvey untuk semuanya, dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke sisi Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tak berdayanya kepada Wyatt, berharap dia bisa menyelamatkan situasi. Hei Wyatt, lakukan sesuatu tentang ini. Lagi pula, kaulah yang membawa kami ke sini. Inilah kesempatanmu untuk menunjukkan dirimu kepada Mandy. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suami bodoh itu bisa melakukan apa saja? Cecilia bertanya karena dia tahu dia juga akan mendapat masalah, karena membawa Mandy ke sini. Wyatt tertegun untuk beberapa saat, karena dia baru saja ditampar oleh Zain hari ini. Tetapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini mungkin kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan Mandy. Tuan Lewis, mari kita cari cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini. Tolong tunjukkan belas kasihan, karena saya putra utama keluarga Johnson. Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zain tidak akan memberitahu tentang dia, jadi dia tidak punya pilihan selain membesarkan keluarganya. Keluarga Johnson, kalau dipikir-pikir, aku tahu ayahmu. Oke, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu, jawab Zain. Bab 82. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zain Lewis, Wyatt Johnson menjadi cukup lega karena dia tahu bahwa keluarganya bukan masalah besar bagi Zain. Kamu dan gadis di sampingmu boleh pergi, aku juga tidak akan melakukan apapun pada tokomu. Namun, aku ingin bagian dari anak ini, sedangkan untuk gadis lain, aku ingin dia bersamaku malam ini, kata Zain dengan licik. Tuan Lewis, kamu harus benar-benar menjaga pria itu. Tetapi kedua wanita ini adalah teman sekelasku, tolong lepaskan mereka. Wyatt memohon, sambil mencoba mengalihkan kesalahan kembali ke Harvey York. Apa yang kamu inginkan, Johnson? Bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu? Tidakkah kamu mengerti apa yang baru saja aku? Zain bertanya dengan marah, sambil mencekik Wyatt. Dimengerti, aku mengerti. Wyatt mengangguk meminta maaf. Kalau begitu pergilah atau aku akan menghajarmu juga. Zain mengancam. Ayo pergi, Wyatt, Cecilia Zachary berkata, sambil hampir menangis. Sayang, itu akan baik-baik saja, serahkan padaku. Harvey memberitahu Mandy Zimmer sambil tersenyum seolah dia tidak melihat penjaga di sekelilingnya. Harvey berbalik menghadap Zain dan sedikit mengernyit. Apakah itu berarti Anda telah melepaskan kesempatan yang saya berikan? Kata Harvey. Siapa kamu sampai membuatku memohon? Zain meludahkan jawabannya dan memasang seringah mengejek. Kamu bajingan. Apakah kamu ingin melibatkan kami juga? Wyatt berteriak pada Harvey saat dia hampir menangis. Wyatt menyesal membawa mereka masuk. Bab 83. Bagaimana kalau kamu membiarkan istriku dan teman-temannya pergi, sementara aku menjadi teman bermainmu untuk sementara waktu? Kamu punya nyali untuk itu? Harvey York ditawarkan. Tentu, Zain Lewis menjawab dengan wajah serius, karena dia tidak ingin terlalu banyak orang melihat apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Harvey. Kau membawa ini pada dirimu sendiri, Harvey. Ini bukan lagi urusan kita. Cecilia Zachary berteriak, sambil menyeret Mandy Zimmer keluar dari kamar. Wyatt Johnson juga mengikuti gadis-gadis itu, dan langsung menutup pintu, karena dia takut Zain akan berubah pikiran. Saat Mandy pulih dari keterkejutannya, dia mendapati dirinya berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. Tidak, aku akan kembali ke Harvey, kata Mandy dengan suara panik. Mandy tidak pernah berpikir bahwa suaminya yang disebut tidak berguna akan membelanya dalam situasi seperti itu. Kamu gila, Mandy. Kamu tidak akan keluar lagi jika kamu masuk kembali. Cecilia langsung menyela. Wyatt, kamu kenal banyak orang kan? Tolong bantu aku. Mandy bertanya dengan cemas. Mandy, bukannya saya tidak mau membantu, tetapi Anda melihat situasinya.
suami Anda yang telah memukuli Tuan Louis. Membawa Anda berdua keluar adalah yang paling bisa saya lakukan. White menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dipukuli sampai mati, sehingga dia bisa mengambil Mandy. Kembali di ruang VIP, suasananya cukup intens. Ada kata-kata terakhir sebelum kamu pergi menemui pembuatmu? Bawahan itu bertanya sambil mencoba menakut-nakuti Harvey. Kau yakin punya nyali? Harvey menjawab dan melemparkan kartu nama ke Zain. Kartu nama sialan? Menurutmu siapa yang ada di pihakmu? Zain mengejek. Kartu nama, orang ini pasti sudah gila untuk berpikir bahwa dia bisa lolos hanya dengan kartu nama. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama? Nah, bawahan itu terus mengejek dengan nada sarkastik. Kau yakin tidak ingin melihatnya? Harvey menjawab dengan percaya diri. Saat Zain menatap kartu nama itu, dia langsung terkejut karenanya. Cheoyok Enterprise, Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata itu. Bagaimana mungkin, karung sampah yang tidak berharga ini, secara mengejutkan adalah Cheoyok Enterprise? Zain memeriksa kartu itu dengan ragu, tetapi kemudian tercengang, karena pola rahasia pada kartu itu cocok dengan yang ada di kartu sebelumnya Cheo. Belyok? Zain terkejut karena dia tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa pada saat itu, karena dia biasanya menggunakan nama Yorks untuk menetapkan statusnya. Tetapi hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang besar. Dan yang lebih buruk, adalah bahwa dia telah tersinggung. Zain sangat malu, sehingga dia ingin mengubur dirinya di dalam lubang. Mengapa wajah Tuan Louis? Apakah Anda belum pernah melihat kartu ini sebelumnya? Harvey bertanya dengan tanpa emosi. Aku pernah melihat ini. Sebelumnya, Zain menjawab dengan ekspresi sedih saat dia mengembalikan kartu itu dengan sopan ke tangan Harvey. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu, karena akan membutuhkan seseorang yang setara dalam hal status untuk menahannya. Meskipun menjadi CEO baru York Enterprise sudah merupakan gelar yang sangat bergengsi, seorang pria yang tiba-tiba memegang gelar itu akan lebih bangga dan pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Setidaknya itulah yang dipikirkan orang luar. Meskipun York Enterprise dianggap sebagai grup bisnis, sebenarnya itu adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan rumah. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai bagian terluar dari Yorks, dia juga akan membuat dirinya sendiri membuat masalah jika dia mengacaukan orang-orang dari cabang utama Yorks, yang berarti lebih dari yang bisa dia tanggung. Karena itu, Zain segera mengoreksi sikapnya, meski masih meragukan identitas Harvey. Zain kemudian pergi mencari ponselnya, karena dia masih tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa anak pengemis di depannya adalah CEO York Enterprise saat ini. Anda mencoba menelpon. Saya percaya. Biarkan saya membantu Anda, Harvey berkata sambil menyambar telepon dari tangan Zain dan memutar beberapa nomor. Halo, suara dingin dan serius bisa terdengar melalui speaker. Suara yang familiar itu milik Yon Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan pekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon York Enterprise sebelum Chio mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Yon, Zain hampir pingsan lagi, karena tidak percaya Harvey baru saja menelepon Yon melalui nomor pribadinya. Itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini. Percikan, ponsel Zain jatuh ke tanah diikuti lututnya. Bab 84. Semua orang di ruangan itu tercengang dengan apa yang mereka lihat, termasuk penjaga keamanan yang digosok saat Zain Louis berlutut di depan Harvey York. Silahkan, ini semua salahku. Aku benar-benar minta maaf. Zain meminta maaf sambil terus-menerus menampar wajahnya hingga bengkak seperti ikan buntal. Tolong, beri aku kesempatan lagi, Zain memohon, karena dia telah mengkonfirmasi bahwa Harvey adalah CEO baru York Enterprise. Zain tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey, seperti betapa mudahnya jika dia dipromosikan oleh keluarga York. Apa yang kamu lakukan Mr. Louis? Mengapa kamu berlutut di karung sampah yang tidak berharga ini? Tanya bawahannya sambil mencoba menarik Zain untuk berdiri. Berlututlah brengsek. Zain berteriak sambil menampar bawahannya dan menendangnya ke tanah. Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu, Zain mengancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir jatuh saat dia memohon belas kasihan kepada Harvey. Zain takut tindakan dan kata-kata bawahannya yang bodoh dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Bawahan memegang perutnya sambil berbaring di tanah dengan wajah bengkak. Kalahkan bajingan kecil ini, dia yang menyebabkan semua masalah ini. Sekarang, Zain berteriak pada pengawalnya sementara Harvey tetap diam. Para penjaga kemudian dengan cepat mengepung bawahan setelah dibingungkan oleh keseluruhan situasi. Mereka mulai menendang dan menginjak bawahan. Bawahan itu berteriak sebentar sebelum dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Ketika Harvey melihat bahwa bawahannya akan dipukuli sampai mati, dia sedikit melambaikan tangannya sebagai tanda agar mereka berhenti. Apa yang Anda lakukan? Tuan Louis, saya pikir Anda ingin saya menjilat sepatu bot Anda dan mengajak istri saya tidur bersama Anda, kata Harvey sinis. Maafkan aku benar-benar minta maaf, tolong, lepaskan aku, Zain memohon saat dia berlutut lagi, dan mulai membanting dahinya ke lantai sebagai tanda pemujaan. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, tidak akan pernah lagi. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kamu mau, tolong lepaskan aku, Zain memohon, karena dia yakin bahwa tanpa dana dari York Enterprise, musuh-musuhnya akan membuat situasinya lebih buruk daripada neraka. Bab 85. Kupikir kau menginginkan sebagian dariku? Tanya Harvey York. Aku salah, Zain Louis menjawab sambil meraih pisau stick dan menusuk dirinya sendiri di telapak tangan kirinya. Zain menjerit kesakitan sambil tetap mempertahankan posturnya di tanah, berharap Harvey bisa memaafkannya. Setelah melihat ini, Harvey berdiri perlahan dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk barunya mulai sekarang. Harvey berjalan keluar dari restoran dan melihat dua polisi di tempat. Suami, Mandy Zimmer berteriak sambil berlari ke arahnya.
Saya sangat senang Anda baik-baik saja. Mandy merasa lega. Tentu saja aku akan baik-baik saja, Harvey menjawab sambil tersenyum. Kamu harus berterima kasih kepada istrimu karena memanggil polisi atau kamu tidak akan bisa keluar dari sana tanpa goresan. Dasar sampah tak berguna. Cecilia Zachary mengejek. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Saat itu, mereka bertiga mengira Harvey aman karena polisi datang. Kenapa kamu menelpon polisi, sayang? Harvey bertanya dengan santai. Maaf merepotkan petugas, ini hanya salah paham sedikit. Harvey menjelaskan kepada polisi. Polisi kemudian pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Harvey, kamu sampah yang tidak berharga, kamu bahkan tidak bisa lindungi istrimu. Lebih baik kamu bercerai, kamu bajingan. Wyatt terus-menerus menyalahkan Harvey. Kata tidak berharga yang keluar dari seorang pria yang tidak melakukan apapun selain melarikan diri adalah ironis, bukan begitu? Harvey membalas sambil menatap Wyatt dengan dingin. Wyatt menggerutu dengan marah ketika dia tahu bahwa Harvey mengacu pada apa yang dia lakukan di ruang VIP. Wyatt pergi setelah dia memelototi Harvey. Tiba-tiba, ponsel Mandy berdering. Senior Zimmer meminta untuk menemuinya. Ayo, pergi bersama. Ini mungkin tentang investasi dari Yorks. Anda mengatakan itu dilakukan dengan benar. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Harvey bertanya sambil mengganti topik.